kepada Pak Sukamto untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Yusron. Saya akan share screen dulu berkaitan dengan materi yang akan saya paparkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Semoga kita semua dalam webinar ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sehubungan memang kalau kondisi kita kurang apa istilahnya itu kalau kurang fit ya mungkin kurang nyaman nanti dalam mengikuti webinar ini. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan karena waktunya juga 15 menit, saya akan menyampaikan secara ini aja apa istilahnya secara general aja karena tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden dalam tadi tayangan awal, kemudian juga oleh Bapak Menteri ya, yang berkaitan dengan digitalisasi dimaksud. Selain itu juga tadi sudah disampaikan oleh Direktur ini, kok ini belum nongol ya si ininya? Hah? Oh udah, oke. Dalam pengertian bahwa mengenai digitalisasi, kemudian juga tadi mengenai opportunity dan besarnya biaya dan seterusnya juga disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, mungkin sedikit juga kami perlu menyampaikan berkaitan dengan konteks jabatan saat ini. Ya memang sesuai dengan arahan Pak Presiden di Keminfo sudah dilakukan pengalihan menjadi jabatan fungsi semuanya. Sementara saya sekarang setelah dari tadi disampaikan Kasubdit Televisi itu sekarang menjadi jabatannya analis kebijakan ahli media, di mana sisi lain juga saya menjadi koordinator untuk layanan televisi. Baik, judul sosialisasi televisi digital ini adalah Indonesia Goes to Digital Television atau Television Goes Digital. Jadi Indonesia menuju ke TV digital atau yang televisi yang tadinya analog akan menjadi digital. Nah, mungkin outline-nya yang pertama adalah mengenai latar belakangnya dulu. Jadi kenapa harus dilakukan digitalisasi, kemudian juga ada legasinya, bagaimana digitalisasi itu terjadi dari mulai pencanangan di dunia di dalam konteks ITU terkait dengan Final Act ya di Jenewa tahun 2006, kemudian dampak penerapan digital pada industri. Ketika itu diterapkan, apa yang harus dilakukan? Kurang lebihnya baik dari sisi regulator, kemudian juga lembaga penyiaran dan juga penggunanya, bahkan harusnya vendornya juga seperti itu karena berkaitan ini dampaknya menyeluruh, termasuk nanti keuntungan dan apapun yang bisa dimanfaatkan dan kenapa di dunia itu harus berpindah ke digital. Di sisi lain bahwa konteks digital yang kita bicarakan sekarang itu adalah digital terestrial. Kenapa digital terestrial? Karena memang ada penggunaan frekuensi yang memang harus ditata sedemikian rupa dan tidak seperti yang terjadi di kabel, itu juga ada digital maupun di satelit. Ini dampaknya berpengaruh besar kepada pengguna TV analog dalam konteks digital terestrialnya ini, atau yang biasa kita sebut juga over the air. Selanjutnya, Indonesia saat ini pada posisi periode simulcast dan nantinya akan melakukan analog switch off sebagaimana negara-negara tetangga yang telah disampaikan tadi oleh Pak Menteri juga Pak Direktur yang berkaitan dengan penghentian teknologi analognya. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan pada pembukaan dari Presiden. Adapun yang kami stressing di sini adalah mengenai digitalisasi yang harus terjadi di penyiaran, yang nantinya akan berdampak kepada regulasi. Kalau di sisi kami regulasinya, tapi juga nanti bagaimana terhadap apa hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat, oleh vendor, dan juga oleh lembaga penyiaran. Nah, ini mungkin yang menjadi legasinya itu karena ada agreement atau Jenewa tahun 2006 di mana sudah di istilahnya itu ditetapkan dan menjadi acuan seluruhnya itu pada tanggal 17 Juni tahun 2007. Ini berkaitan dengan penataan atau refarming di pita frekuensi
174 sampai 230 MHz dan juga di 470 dan 862. Nah, akhirnya kita sebagai negara-negara anggota ASEAN mengadop ini juga. Nah, kita diimplementasikan bagaimana untuk merefarming frekuensi 470 sampai 862 MHz tersebut yang akan dialihkan ke teknologi digital. Kemudian dapat kita lihat bahwa historisnya di Indonesia dulunya itu yang namanya televisi itu hanya TVRI. Nah, artinya bahwa kalau kita mau kembali ke belakang harusnya cuma TVRI saja yang bersiaran. Tapi kan tidak demikian. Nah, masih analog juga kita sudah buka karena kembali pada ada pembukaan eksklusivitas layanan di mana kita telah menandatangani GATS, General Agreement on Trade and Services. Walaupun itu kejadiannya di tahun 1996, tapi di kita lebih maju lagi. Pada tahun 1989 sudah ada yang namanya TV swasta ya, atau non TVRI. Dengan demikian, ini yang disebut dengan pembukaan untuk layanan televisi, sebagaimana juga terjadi di telekomunikasi. Terus berlanjut sampai dengan pada tahun 2011 kurang lebih. Kemudian kita mengimplementasikan digital tahun 2012, tetapi ada permasalahan hukum sehingga itu terhenti. Ini saya sampaikan historis ini karena ini yang disampaikan ke ITU mengenai perkembangan digital kita, sebagaimana kita lihat di samping ini dokumen Roadmap for the Transition from Analog to Digital Terrestrial Television Broadcasting in the Republic of Indonesia. Ini pelaporannya. Tapi kemudian terhenti. Artinya dari sisi pemerintah kita itu sudah melihat bahwa memang mau tidak mau harus dilakukan digitalisasi dan sudah diimplementasikan, tetapi ada hal lainnya sehingga hal ini tertunda. Kemudian kalau kita lihat dari General Agreement yang ketika di end of transition period, saya sampaikan di sini kenapa hal ini penting. Jadi yang pertama adalah terhadap penggunaannya atau viewernya, yaitu adanya, kalau kita menggunakan digital, adanya bervariasi program. Jadi banyak nanti programnya, tidak seperti sekarang. Kemudian juga konteks penerimaannya bisa fix ataupun bergerak, tetapi kita masih menggunakan yang fix rooftop, artinya kita masih tetap yang menggunakan bergerak, tapi teknologi ini memungkinkan untuk kalau kita mobile. Kemudian juga adanya kualitas gambar dan suara. Artinya ada peningkatan di mana dalam konteks digital untuk layanan gambarnya itu bisa SD, HD. Yang di terestrial ya. Kalau yang di kabel sudah UHD. Tapi ini yang kita bicara terestrial. Jadi yang standar definition ini atau SD itu artinya setara dengan analog, gambar analog ketika tidak ada gangguan. Kemudian dengan improvingnya maka HD itu akan lebih jernih, jadi jauh kualitasnya dengan analog. Kemudian juga adanya layanan tambahan, ada interactivity, kemudian ada EPG, kita bisa melihat acara apa aja yang akan dilakukan, bahkan ada near video on demand, tetapi kan kalau dalam free to air itu tidak diimplementasikan. Bahkan di sini bisa terjadi juga yang namanya radio yang disalurkan melalui TV. Tinggal nanti pengaturan di Liga channel number-nya. Kemudian untuk operator, nah ini ada reducing cost-nya dalam hal infrastruktur analog tadi. Kalau kita digunakan MUX, maka hanya MUX itulah yang menggunakan infrastruktur untuk yang powernya itu digunakan bersama. Kemudian juga ada namanya pengembangan dalam layanan TV-nya dengan menggunakan satu frekuensi carrier, itu bisa beberapa program siaran yang dapat disampaikan, tergantung nanti dari settingan MUX-nya. Di sisi lain juga adanya inovasi terhadap layanan-layanan seperti mobile TV, data, game, interaksi, dan POD dan seterusnya. Bagi yang regulator itu akan lebih efisien dalam penggunaan spektrumnya. Tadi juga ada pemanfaatan lainnya bagi penggunaan spektrum tadi. Kemudian adanya level playing field untuk kompetisi, jadinya